Semangat pagi, Eciper. Perkenalkan, saya Heru Sofian dari LA Cirebon. Di pagi hari ini saya akan bedah buku karya Dale Carnegie di bab 29 yang berjudul Satu dari dua keputusan penting yang harus diambil dalam hidup Anda. Satu dari dua keputusan penting yang harus diambil dalam hidup Anda. Bila Anda masih berusia di bawah 18 tahun, kemungkinan sebentar lagi Anda harus membuat dua keputusan penting mengenai hidup Anda. Keputusan itu akan mengubah seluruh kehidupan Anda. Keputusan yang mungkin berpengaruh besar sekali terhadap kebahagiaan, nafkah, serta kesehatan Anda. Keputusan yang mungkin membangun Anda, tetapi juga memungkinkan menghancurkan Anda. Maka kedua keputusan yang maha penting itu, pertama, bagaimana Anda mencari nafkah? Apakah Anda menjadi petani, mengantar surat, ahli kimia, penjaga hutan, dokter hewan, dosen perguruan tinggi, atau membuka toko di pasar? Kedua, siapa yang akan Anda pilih sebagai ayah atau ibu anak-anak Anda? Kedua keputusan besar itu pada hakikatnya adalah adu nasib. Dalam bukunya yang berjudul The Power to See It Through, Harry Emerson Pidik mengatakan, setiap pemuda yang sedang memilih lapangan kerja sebenarnya adalah penjudi atau tukang adu untung. Ia harus mempertaruhkan hidupnya pada jenis pekerjaan yang dipilihnya. Mengenai hal ini, Edison merupakan contoh yang paling tepat. Edison adalah anak yang tidak mengenyam pendidikan sekolah dan semasa kecilnya berjualan koran. Setelah dewasa, berhasil mengubah hidupnya di industri Amerika. Edison orang yang selalu bekerja keras sampai 18 jam sehari di laboratoriumnya, juga makan tidur di tempat itu. Tetapi ia tidak pernah merasa bekerja keras. Ia berkata, "Saya tidak pernah bekerja selama hidup ini. Saya hanya bermain-main dan bergembira." Tidak mengherankan ia berhasil. Saya pernah mendengar Charles Schwab mengatakan hal yang sama. Ia berkata, setiap orang mencapai sukses hampir dalam hal apa saja, asal ia sangat menyukai pekerjaan yang diselesaikan. Kenyataannya, pekerjaan yang tepat juga penting bagi kesehatan Anda. Ketika menyukai Raymond Pearl dari Johns Hopkins, bersama-sama beberapa perusahaan asuransi mengadakan penyelidikan untuk mencari faktor-faktor yang dapat membuat umur panjang. Ia membuat daftar yang panjang pada urutan dan tepat. Dr. Pearl dan Thomas Carlyle berkata, berbahagialah orang yang dapat menemukan pekerjaan yang cocok dan sesuai bagi dirinya. Ia tidak perlu bagi memohon kebahagiaan yang lain. Tahukah Anda tentang orang yang hancur? Dalam pemiliteran, mereka adalah orang-orang yang sangat ditempatkan. Saya tidak bicara tentang banyak korban perang, tetapi tentang orang-orang yang hancur dalam kehidupan yang biasanya. Dr. William Manager, ahli penyakit jiwa yang sangat kenamaan pada masa perang, mendapatkan tugas misi pada divisi metropolitik militer. Ia berkata, dalam ketentraman kami banyak belajar mengenai beberapa pentingnya pemilihan dan penempatan untuk menentukan agar seorang dapat menduduki jabatannya yang tepat dan cocok baginya. Yang sangat penting adalah orang yang harus mempunyai keyakinan akan pentingnya tugas di dalam jabatan tersebut. Bila orang tidak menaruh minat pada pekerjaannya, ia merasakan tempatkan di tempat yang salah. Bila ia merasakan tidak dihargai, bila ia merasakan yakin bahwa kepandaiannya disalahgunakan, orang tersebut akan menderita sakit jiwa atau memang sudah sakit jiwa.
Berikut saya berikan pandangan-pandangan bagi Anda memilih pekerjaan. Beberapa di antaranya berupa peringatan. 1. Baca dan pelajari ilmu. 5 saran mengenai cara memilih penasihat bimbingan kejuruan berikut. Saran-saran ini diucapkan langsung dari mulut Profesor Harry Dexter Kitson, salah satu ahli termuka dalam hal penempatan tenaga kerja di Amerika. 1. Jangan meminta bantuan pada orang yang konon mempunyai kekuatan gaib yang dapat menunjukkan jenis pekerjaannya yang cocok bagi Anda. Yang kedua, jangan meminta bantuan orang yang berkata bisa menyelenggarakan suatu tes dari tes tersebut. Anda bisa melihat jenis pekerjaan yang hendak Anda pilih. Yang ketiga, carilah penasehat yang memiliki cukup banyak sumber informasi tentang lapangan kerja serta menggunakan sumber informasi tersebut selama memberikan nasihat-nasihatnya. Yang keempat, pemberi bimbingan tentang penempatan tenaga kerja ini bahasanya memerlukan beberapa kali wawancara. Dan yang kelima, jangan menerima bimbingan pemilihan lapangan kerja melalui surat. Yang kedua, jangan mencari pekerjaan yang profesi yang telah banyak diduduki oleh dan diperebutkan orang. Poin yang ketiga, jangan memilih pekerjaan yang kemungkinan bisa mendapatkan penghasilan hanya 1/10 dari yang semestinya. Poin yang keempat, selama beberapa minggu, kalau perlu beberapa bulan, carilah keterangan lengkap mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan yang hendak Anda jadikan tumpuan hidup. Bagaimana cara dengan bertanya kepada orang-orang sudah 10 tahun, 20 tahun, atau 40 tahun menduduki jabatan atau memegang pekerjaan tersebut? Yang kelima, buanglah pendapat keliru yang mengatakan bahwa Anda hanya cocok untuk satu macam pekerjaan. Setiap orang normal dapat berhasil mengerjakan beberapa pekerjaan, tetapi mungkin gagal dalam beberapa pekerjaan tertentu. Contohnya dalam relatif tertentu. Begitulah satu dari 2 keputusan penting harus diambil dalam hidup Anda. Semoga bermanfaat buat teman-teman Achievers. Salam semangat pagi, salam sejahtera.